Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita mulai beribadah pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Terpujilah Allah yang telah memberkati seluruh keluarga kita, sehingga hari ini kita dapat bersekutu bersama untuk memuji, memuliakan Tuhan dalam ibadah Minggu Keluarga di gereja kita. Di minggu keempat setelah Trinitatis hari ini, setiap keluarga Kristen diingatkan untuk hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang senantiasa memberikan kasih setia selama-lamanya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memuliakan Dia, Sang Firman yang hidup, dengan menyanyikan dari PKJ 216 ayat 1 dan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah, hai jiwaku. Bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bersyukur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya.
Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat kami akan menerima mahkota kemuliaan karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Taurat untuk kita di minggu ini tertulis dalam Ulangan 7 ayat 9. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Mencapai
kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, dalam kerendahan kami datang menghampiri hadirat-Mu dengan membawa pengakuan dosa. Sebab kami sadar bahwa sebaik apapun perilaku hidup kami, namun ternyata kami tidak luput dari dosa. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Istri dan ibu di tengah keluarga, kami banyak menuntut kepada suami. Kadang kami kurang pandai menata ekonomi keluarga dengan baik, cenderung mementingkan diri sendiri, kurang memberikan perhatian kepada anak-anak, mengabaikan penataan rumah tangga, dan banyak membuang waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ampuni kami ya Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, jiwa dan keluarga kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan pengakuan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
epistel untuk kita pada minggu keempat setelah Trinitatis hari ini, yaitu dari Matius 10, dimulai dari ayat 40 sampai 42. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat. Shalom. Warta pelayanan Minggu 2 Juli 2023. Pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu keempat setelah Trinitatis, Allah Tritunggal, dengan topik minggu, hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Kedua, informasi pelayanan umum. 1. Ibadah Minggu Keluarga. Hari ini Minggu tanggal 2 Juli 2023, gereja kita melaksanakan ibadah Minggu khusus keluarga di semua ibadah. Dan pada ibadah tersebut akan diadakan pengumpulan persembahan keluarga dengan memakai amplop yang sudah dibagikan kepada semua keluarga. Persembahan tersebut untuk persiapan dana perayaan jubileum 50 tahun
HKBP Tangerang Kota tahun 2028. Pada ibadah tersebut, semua anggota keluarga duduk bersama. Sehubungan dengan hal tersebut, ibadah sekolah minggu dan ibadah remaja ditiadakan. Kita akan mengumpulkan persembahan 1A, 1B sebelum khotbah, persembahan 2 dan persembahan khusus keluarga di dalam amplop setelah khotbah ke depan. 2. Pengkhotbah tamu. Pada hari ini, Minggu tanggal 2 Juli 2023, di ibadah pukul 8 WIB, yang melayangkan firman Tuhan di gereja kita adalah Pendeta Dr. Raulina Siagian, dosen STT HKBP Pematang Siantar. Semoga menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi kita. Kepada Inang Pendeta Dr. Raulina Siagian, seluruh jemaat, parhalado dan full-timer mengucapkan terima kasih. 3. Pembekalan calon sintua. Pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 pukul 18 WIB bertempat di Sopo Saroha akan dimulai pembekalan kepada calon sintua dan seterusnya pembekalan ini akan dilaksanakan setiap hari Jumat. 4. Jemaat baru. Sejak hari ini Minggu tanggal 2 Juli 2023 telah menjadi jemaat di HKBP Tangerang Kota, yaitu keluarga Bapak Suparman Panjaitan dan Ibu Adelina Borusiahaan yang datang dari HKBP Pohantonga, Resort Pohantonga, Distrik 16 Sumbang Habisaran, bertempat tinggal di klaster Akasia 2 AS 13 nomor 1 WIK 15 NRJ 231615. 5. Jemaat pindah. Sejak hari ini Minggu tanggal 2 Juli 2023 telah pindah huria keluarga. 1. Bapak Saritua Roy Nababan dan Ibu Ade Febrina Boru Panggabian beserta 1 orang anak dari WIK 28 ke HKBP Serpong, Resort Serpong Distrik 21 Banten. 2. Bapak Beni Bastian Sibuya dan Ibu Rimta Borusilalahi beserta 3 orang anak dari WIK 21 ke HKBP Serpong, Resort Serpong Distrik 21 Banten. 3. Bapak Rio Benjamin Tambunan dan Ibu Nara Angelina Setorus beserta 1 orang anak dari WIK 6 ke HKBP Rajek Asri, Resort Kota Bumi, Distrik 21 Banten. 6. Warta pemberkatan nikah. 1. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah Febrianto Hamonangan Manurung, putra dari Bapak Hercules Manurung almarhum dan Ibu Tamba Jojor Boru Dolok Saribu, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, WIK 30, dengan Devi Sulastri Sihotang, putri dari Bapak Bonar Sihotang dan Ibu Hernia Boru Rajagukuk, Jemaat HKBP Tapian Nauli, Resort Labuhan Ruku, telah melaksanakan pertupolon pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 di Gereja HKBP Sibutuon, Resort Maranatha Maron. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Senin 3 Juli 2023 di Gereja HKBP Sibutuon, Resort Maranatha Maron, Distrik 4 Toba. 2. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah Daniel Harapan Nainggolan Lumban Raja, putra dari Bapak Manner Nainggolan almarhum dan Ibu Nurmaya Boru Purba, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, WIK 8, dengan Marisa Magdalena Pasaribu, putri dari Bapak Mangisi Pasaribu almarhum dan Ibu Emi Boru Manihuru, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, WIK 8, telah melaksanakan pertupolon pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 di Gereja Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota,
Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Juli 2023 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. 3. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah Mangaratua Joshua Huta Barat, putra dari Bapak Togu Mardohar Huta Barat dan Ibu Roslina Simangunsong, Jemaat HKBP Simorangkir, Resort Simorangkir, Distrik 2 Silindung, dengan Rugina Susento, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, WIK 20, putri dari Bapak Odi Susento dan Ibu Lani Sumarni, telah melaksanakan partu polon pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 di Gereja HKBP Tangerang Kota. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Juli 2023 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. 4. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah Yohanes Suhendra Simangunsong, putra dari Bapak Koster Simangunsong dan Ibu Lesti Maria Simbolon, Jemaat HKBP Pos Parmingguon Jayanti, Resort Tangerang Kota, Pos Parmingguon Jayanti, dengan Fantasia Dwi Apriani Haryanja, putri dari Bapak Buha Hasiholan Haryanja almarhum dan Ibu Nurlince Manalu, Jemaat HKBP Serang, Resort Serang, Distrik 21 Banten, telah melaksanakan partu polon pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 di Gereja HKBP Serang. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Juli 2023 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten, tempat HKBP Citra Raya. 7. Jemaat meninggal. Telah meninggal dunia Diki Nanda Putra Si Tumorang, seorang pemuda tutup usia 24 tahun pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023, anggota Jemaat Pos Parmingguon Jayanti. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 8. Pertangyangan Seksi Paropuan. Pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 pukul 17 WIB akan diadakan pertangyangan seksi perempuan bertempat di gereja. Melalui warta ini diundang kehadiran semua pengumuman Ina Kamis, Ina Maria, Ina Hanna dan semua perempuan dari setiap WIK untuk menghadiri pertangyangan tersebut. Yang bertugas adalah perempuan dari WIK 23, KOR pengumuman Ina Hanna, dan yang menyediakan konsumsi dari WIK 13, 14, dan 15. 9. Pertangyangan Seksi Ama. Pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 pukul 19.30 WIB akan diadakan pertangyangan Seksi Ama HKBP Tangerang Kota bertempat di Sopo Saroha. Melalui warta ini diundang kehadiran semua pengumuman Ama Huria, Ama Cantata Gloria, Ama Sola Gracia, dan semua ama dari setiap WIK untuk menghadiri pertangyangan tersebut. Yang bertugas pada saat itu liturgis dari ama WIK 1, 2 syafaat dari ama WIK 2, dan yang mengumpulkan persembahan dari ama WIK 3, persembahan pujian dari vokal grup ama HKBP Tangerang Kota, dan yang menyediakan konsumsi dari WIK 8, 23, dan 36. 10. Kebaktian Padang Seksi Remaja. Pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023, Seksi Remaja akan melaksanakan kebaktian Padang bertempat di Sentul, Bogor, yang dipimpin oleh Pendeta Romauli Siahaan STH. Kiranya kegiatan tersebut menjadi kemuliaan bagi Tuhan. 11. Kunjungan rohani NHKBP Tangerang Kota pada hari Jumat sampai dengan Minggu tanggal 7 sampai dengan 9 Juli 2023, NHKBP Tangerang Kota
akan melaksanakan kunjungan rohani ke HKBP Pringsewu Lampung yang dipimpin oleh Pendeta Romauli Siahaan STH. Semoga kunjungan ini berjalan dengan baik dan kemuliaan bagi Tuhan. 12. Kunjungan gerejawi Punguan Ina Kamis HKBP Tangerang Kota. Pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023, Punguan Ina Kamis HKBP Tangerang Kota akan melaksanakan kunjungan gerejawi ke HKBP Cakung, Resort Cakung, Distrik 8 DKI Jakarta Raya yang dipimpin oleh Bible Pro Bertauli Hutauruk. Semoga kunjungan ini berjalan dengan baik dan kemuliaan bagi Tuhan. 13. Technical Meeting Perlombaan Tahun Profesionalisme. Pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 bertempat di Gedung Sekolah Minggu akan dilaksanakan Technical Meeting A untuk perlombaan lomba vokal solo anak-anak dan lomba bernyanyi trio ama pada pukul 14 WIB. B. Perlombaan bercerita anak untuk sekolah minggu dan tortor pada pukul 16 WIB. 14. Ulang tahun RI. Dalam rangka penyambutan ulang tahun Republik Indonesia 17 Agustus 2023, Seksi AMA akan melakukan perlombaan olahraga AMA antar WIB, yaitu bola voli, catur, tenis meja. Pendaftaran peserta kepada Ketua Seksi AMA Bapak Darman Manulang paling lambat tanggal 9 Juli 2023 dan tidak dipungut biaya. 15. Pemberangkatan kasih Sintua pensiun. Pada Minggu tanggal 30 Juli 2023, gereja kita akan memberangkatkan pensiun 2 orang Sintua, yaitu Sintua Perlindungan Sitorus dari WIK 2 dan Sintua Ruliana Boru Sihaloho dari WIK 7. Sehubungan dengan itu, A. Pada hari Minggu 9 Juli 2023 di semua ibadah kita akan mengumpulkan persembahan kasih untuk Sintua pensiun Sintua Perlindungan Sitorus WIK 2. B. Pada hari Minggu 23 Juli 2023 di semua ibadah kita akan mengumpulkan persembahan kasih untuk Sintua Ruliana Boru Sihaloho dari WIK 7. Format persembahan 1A, 1B, dan 2 dikumpulkan sebelum khotbah dan persembahan untuk Sintua yang memasuki masa pensiun setelah khotbah ke depan. 16. Ucapan selamat dan doa. Pendeta Resort, Perhalado dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini dengan doa dan harapan panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. B. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan kepada Perhalado di WIK masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 557 ayat 1 dan selanjutnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Hallelujah.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom buat kita semuanya. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Yesus Tuhan kita, sebelum kita mendengarkan sapaan firman Tuhan, karena ini merupakan momen pertama bagi saya menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah minggu di gereja kita ini, maka izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Pendeta Raulina Borusiagian, Dainang Pangitubu Borusitorus. Saya adalah dosen di STT HKBP dan salah seorang jemaat kita ini adalah mahasiswa kami, yaitu Gary Panjaitan. Dia baru saja selesai ujian judisium skripsinya. Dan saya sudah menikah dengan Pendeta Monang Niasman Sarmagedon Silalahi. Mertua saya Boru Simanjunta. Amang Pendeta Monang saat ini melayani di HKBP Johansen Tampu Bolon Resort Sukadami. Ada 3 anak yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah keluarga kami, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Saya pikir demikianlah perkenalan singkat dari saya. Salam buat kita semuanya. Firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah di hari Minggu ini diambil dari Mazmur 89 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Mazmur 89 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18, kita boleh membacanya secara responsoria. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilanmu mereka bermegah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Yesus Tuhan kita, ada sebuah lagu yang saya yakin kita tahu judul lagunya. Lirik lagu itu mengatakan demikian. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Saya pikir kita familiar dengan lagu itu kan? Tahu judulnya? Tahu judulnya kan? Refrennya kita boleh nyanyikan dulu. Semua baik. Kita nyanyikan bersama. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh terang baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik. Itulah judul perikop atau judul lagu itu. Tetapi tahukah kita bahwa lagu itu tercipta justru dalam situasi dan suasana yang tidak baik. Lagu itu diciptakan oleh Budi Haryanto dan Tommy Widodo. Budi ini hidup penuh pergumulan. Secara khusus dia sangat bergumul karena anaknya satu-satunya, anak tunggalnya itu tunarungu. Namun di situasi pergumulan demikian, dia tetap meyakini dan menyaksikan bahwa semua yang Tuhan lakukan dalam hidupnya itu pasti baik. Dan Yani, istri Budi, menyaksikan sekitar 2 minggu sebelum Budi meninggal dunia. Dia meninggal di tanggal 12 April tahun 2000. Sebelum Budi ini meninggal, dia sudah menyampaikan pesan kepada Yani untuk tetap setia melayani Tuhan. Karena apa? Karena dia yakin Tuhan itu baik.
Dan dia katakan, aku memang tidak akan bersamamu lagi, tapi yakinlah bahwa Tuhan yang akan memelihara hidupmu dan anak kita. Saat Budi meninggal, Bapak Ibu, tahukah kita saat itu anaknya Mikael yang tunarungu berusia 4 tahun. Baru 6 tahun kemudian, lagu ini booming tahun 2006. 6 tahun kemudian lagu ini menjadi booming. Dan setelah booming barulah Yani boleh mendapatkan keadaan yang lebih baik. Dia mendapatkan dukungan finansial karena lagu itu pun akhirnya booming dan sangat disukai oleh banyak orang. Kita boleh bayangkan Bapak Ibu, 6 tahun itu bukan situasi yang gampang. Dia menjalani hidup dengan ekonomi yang tidak baik, dengan keadaan yang tidak baik, dengan pergumulan yang tidak mudah. Tetapi 6 tahun itu dia boleh saksikan dan buktikan kesetiaannya untuk tetap melayani Tuhan karena dia yakin Tuhan baik. Budi suaminya tidak meninggalkan warisan, tetapi dia meninggalkan pesan dan juga meninggalkan iman kepada istri dan anaknya. Karena mereka tetap meyakini janji Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan itu pasti luar biasa di dalam kehidupan mereka. Mereka meyakini bersama Tuhan semuanya akan baik-baik saja. Mereka meyakini bahwa Tuhan yang akan memelihara dia. Dan memang itu terbukti Bapak Ibu. 6 tahun kemudian, di waktu yang tidak terlalu singkat, di pergumulan yang tidak ringan, pada akhirnya Tuhan menjawab doa-doa mereka secara luar biasa. Bukan hanya mereka yang terberkati melalui lagu itu, tetapi ada banyak orang boleh terberkati melalui kehadiran lagu itu. Bapak Ibu saudara-saudari, hal itu jugalah yang hendak diingatkan oleh Etan. Siapa Etan? Kita boleh melihat di Mazmur 89 ayat 1. Apa dikatakan Bapak Ibu? Boleh kita baca bersama? Mazmur 89 ayat 1. Boleh dibaca bersama? Nyanyian 1-2 ya. Nyanyian pengajaran Etan orang Azrahi. Etanlah yang mengarang lagu ini. Memang banyak orang berpikir bahwa Mazmur ini ditulis oleh Daud. Tetapi melalui perikop ini kita boleh tahu bahwa bukan hanya Daud yang menuliskan lagu ini atau Mazmur ini. Mazmur 89 ini dikarang oleh Etan. Siapa Etan? Etan ini adalah salah seorang yang ditugaskan oleh Raja Daud untuk bertanggung jawab memimpin nyanyian dalam ibadah di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Dia adalah orang suruhan atau petugas, orang kepercayaan Daud. Dan Etan ini untuk waktu yang lama sudah menyaksikan dengan baik peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Israel, secara khusus peristiwa-peristiwa penting di dalam kehidupan Daud dan keluarganya. Etan ini mengetahui dengan baik janji Tuhan kepada Daud. Kita boleh membaca apa yang Tuhan janjikan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. 2 Samuel 7 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Di dalam teks itu dengan jelas dikatakan bahwa aku, artinya Tuhan, aku akan membangkitkan keturunanmu. Aku akan mengokohkan kerajaanmu untuk selama-lamanya. Itu janji yang kedua. Janji yang pertama, aku akan membangkitkan keturunanmu. Yang kedua, aku akan mengokohkan kerajaannya. Kerajaan keturunan Daud. Artinya kerajaan Salomo dan anak cucu Daud yang lainnya. Untuk selama-lamanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Dan dalam situasi itu, apabila ia melakukan kesalahan, aku akan menghukum dia dengan rotan. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya.
Janji berikutnya, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Kita boleh menghitung janji Tuhan ini. Ini adalah janji Tuhan kepada Daud dan kepada keturunannya. Dan Ethan mengetahui dengan baik tentang janji Tuhan itu. Dan Ethan juga mengetahui dengan baik realitas yang dialami oleh keluarga Daud pada saat itu. Ethan mengetahui bahwa Yerusalem sedang hancur. Ethan mengetahui bahwa kerajaan anak-anak Daud sedang goyah. Akhirnya kerajaan Israel Utara itu, Israel Raya terbagi dua, Israel Selatan dan Israel Utara. Ethan mengetahui bahwa akhirnya bangsa itu terbuang. Israel Selatan terbuang ke Babel, Israel Utara terbuang ke Asyur. Lalu dalam situasi itu bagaimana Ethan boleh memahami tentang janji Tuhan itu, padahal apa yang dia lihat, kehancuran sedang mengancam mereka. Bagaimana memahami kasih setia Tuhan yang dikatakan selama-lamanya, padahal kondisi yang mereka alami saat itu tidaklah baik. Bagaimana mereka dapat memelihara iman dan memelihara rasa percaya mereka, padahal situasi yang mereka hadapi saat itu adalah situasi yang membuka ruang besar untuk meragukan Tuhan, untuk mempertanyakan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu, sama seperti Yani, istri dari Budi tadi, ibu dari Mikael tadi. Ini bukan situasi yang mudah. Ethan juga mengetahui ini bukan situasi yang mudah. Ini adalah situasi yang sangat sulit di tengah-tengah kehidupan bangsa itu. Tetapi melalui Mazmur 89 ini, Ethan menyuarakan, Ethan mengingatkan bangsa itu untuk tetap percaya akan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita punya waktu, kita boleh membaca Mazmur 89 ini dari ayat 1 sampai ayat 53. Dan saya tidak akan membacanya saat ini. Kita boleh membacanya di waktu yang lebih baik. Tetapi kita perlu tahu bahwa Mazmur 89 ini terbagi dari dua bagian besar. Kita boleh membaca di ayat 1 sampai di ayat 37, itu merupakan catatan pengajaran dan kesaksian dari Ethan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan bagi Daud dan keturunannya, tentang janji-janji Tuhan dan karya-karya Tuhan bagi Daud dan keturunannya. Lalu di ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-52 kita boleh melihat hal atau keadaan yang kontradiktif. Karena kehancuran yang sedang dialami oleh bangsa itu, karena kehancuran yang sedang dialami oleh keturunan Daud, sehingga ada ketikanya bangsa itu mempertanyakan, di manakah kasih-Mu Tuhan yang semula itu, yang telah Kau janjikan kepada Daud? Di mana kasih-Mu Tuhan? Ada situasi yang terbuka lebar ketika akhirnya bangsa itu mempertanyakan, di mana kasih-Mu Tuhan? Tetapi Ethan tidak mengizinkan hal itu terjadi. Ethan tidak membiarkan bangsa itu meragukan Tuhan. Ethan tidak mau bangsa itu mempertanyakan dan menggugat Tuhan. Ethan tidak mau mereka meragukan kuasa dan kasih Tuhan. Itu sebabnya di ayat 2 jelas dikatakan oleh Ethan, aku hendak, dalam situasi yang tidak layak itu, dalam situasi yang tidak baik itu, Ethan mengatakan, aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun temurun. Apapun situasinya, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, seberat apapun kondisi
kondisi dan kesulitan yang mereka hadapi saat itu, Ethan menegaskan dan mengajarkan, aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, turun-temurun. Dan sampai di ayat yang ke-53 dikatakan oleh Ethan, ayat 53 ini adalah ayat terakhir di Mazmur 89, dikatakan, terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Artinya apa Bapak Ibu? Ethan itu tetap konsisten. Tetap konsisten. Dia tidak berubah oleh keadaan. Dia tidak menjadi surut karena situasi. Dia tetap konsisten membangun semangatnya, membangun imannya, membangun kepercayaannya, membangun harapannya untuk tetap setia memuji Tuhan. Karena apa? Karena dia percaya Tuhan itu baik. Itu sebabnya Ethan menyerukan tentang teks khotbah hari ini. Sebab apa? Sebab Ethan yakin dan percaya sebagaimana dijelaskan di ayat yang ke-15, keadilan dan hukum itu pasti akan Tuhan nyatakan. Ethan meyakini meskipun saat ini mereka terpuruk, tetapi Tuhan itu pasti maha adil. Pasti Tuhan itu maha kasih. Dan lagi Ethan meyakini bahwa dengan berbahagia dan tetap mempercayai Tuhan, maka mereka akan hidup dalam cahaya wajah Tuhan. Bapak Ibu, setiap di akhir ibadah ada berkat agar kiranya wajah Tuhan menyinari kehidupan kita. Itu adalah lambang berkat yang luar biasa. Ketika Tuhan sudah memalingkan wajahnya dan tidak peduli, maka akan ada kehancuran yang luar biasa. Tapi ketika Tuhan menyinari kita dengan wajahnya, ada limpahan berkat. Dan itu yang diyakini oleh Ethan, dan yang disuarakan oleh Ethan, dan yang diajarkan oleh Ethan, bahwa bangsa itu akan menerima sinar kemuliaan Tuhan. Dan terlebih lagi dikatakan di ayat 18, sebab engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Saat itu mereka memang terpuruk, tapi Tuhan akan mengangkat mereka kembali. Dan itu terbukti kerajaan Daud memang akhirnya tegak berdiri. Janji Tuhan terpenuhi melalui kehadiran Yesus sebagai anak Daud yang membawa kerajaannya bukan hanya di dunia ini, tapi juga dalam kekekalan. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita boleh melihat bahwa Mazmur ini tadi di ayat 2 dan di ayat 53 diawali dan diakhiri dengan pujian kepada Tuhan. Dan hal itu tadi saya mau tegaskan dilakukan oleh Ethan karena dia percaya akan kasih setia Tuhan. Yani istri dari Budi bisa tetap setia melayani Tuhan 6 tahun. Karena dia percaya semua baik. Dia percaya akan kasih setia Tuhan. Dan kiranya hal itulah yang hadir dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam perjalanan hidup kita sering terjadi kesenjangan antara iman kita dengan realita kehidupan yang kita sedang jalani. Kita mengharapkan keselamatan, ternyata sakit penyakit datang. Kita mengharapkan kebahagiaan, ternyata ada cekcok di tengah-tengah rumah tangga kita. Kita mengharapkan keberhasilan anak-anak kita, ternyata ada 1-2, mudah-mudahan hanya sedikit, tidak lebih banyak. Ada anak-anak kita yang akhirnya gagal dalam studi, gagal dalam pekerjaan. Padahal harapan kita mereka berhasil. Doa kita sepenuh hati. Harapan kita setulus ikhlas mengharapkan kebahagiaan anak-anak kita. Kita mengharapkan anak-anak kita boleh tetap berjalan dalam jalan Tuhan. Tetapi kita boleh melihat 1-2 anak kita ternyata melangkah menjauh dan menjauh dari Tuhan. Ada banyak situasi yang kontra dari apa yang kita harapkan, dengan apa yang kita cita-citakan, dengan apa yang kita doakan, dengan realita yang kita alami di dalam kehidupan ini. Mula di Hata Batak di dok si Patah Suhardo, ate si Patah Suhardo tahilala pabahenan itu hani adul sianata hirim dangi adul sianata parsita
yang kadang membuat kita sepertinya memiliki alasan untuk meragukan Tuhan, yang membuat kita memiliki alasan untuk mempertanyakan Tuhan. Jalada keboto amanginang. Saya tidak tahu berapa di antara kita yang masih tahu kor. Sifat sai sukun sukun rohaku sai lulu lulu di dia dode bata. Dangi. Ada banyak situasi dan kor itu sendiri pun lahir dari pergumulan besar dari seorang penulis yang mempergumulkan imannya. Sipatan naing tinggang satu sih. Neng tadehon anom ya teh. Alay boy do. Sipatan naing tinggang, sipatan naing tinggang. Olah nih majo. Ada banyak situasi kita mempertanyakan di dia do debata. Di dia do pangurupi diau. Ada banyak situasi yang membuat kita sepertinya memiliki percaya, sudahlah, tidak berguna kegiatan ini, tidak berguna keseriusan kita beribadah, tidak berguna segala kontribusi kita dalam kehidupan gereja. Dan marguna HP jaladang marlapatan, parsitu tota, mengolu di ngolu parhuriaon, majonok tutuhani doh tuhuria, ala ternyata adul do, natahirimi. Natatangnya koni siana kana masa di bagasan parngolota. Tetapi Bapak Ibu, melalui firman Tuhan hari ini kita mau diajak untuk meneladani kehidupan orang-orang beriman, meneladani kehidupan Yani, meneladani kehidupan Etan. Bagaimana mereka tetap berjuang memelihara iman percaya mereka. Bagaimana mereka tetap berjuang, struggle for your faith. Ada saya pikir slogan bahasa Inggris struggle for life. Kita sering dengar. Jangan kita berpikir bahwa hidup itu seperti mimpi akan berjalan baik-baik saja. Meskipun kita sudah ada dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan sudah menjanjikan akan memelihara kita. Meskipun Tuhan sudah menjadi juru selamat kita. Tetapi Tuhan tidak pernah menjanjikan langit yang biru. Tetapi kita akan mengalami langit yang haru biru. Kadang ada tawa, kadang ada canda, tapi kadang ada kemarahan, kekesalan, dan itu yang akan kita alami. Tetapi situasi itu hendaknya tidak merenggut iman percaya kita kepada Tuhan. Justru nahkoda yang handal akan terbukti ketika dia mengarungi laut yang bergelombang. Iman yang teguh akan teruji ketika kita mengarungi berbagai masalah dan persoalan di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu, Etan senantiasa memuji Tuhan dan mengajak kita mempercayai kasih setia Tuhan. Mengapa hal ini menjadi perlu? Dan itu tema minggu kita tentang kasih dan kesetiaan Tuhan, keadilan Tuhan. Mengapa kita perlu meyakini Bapak Ibu? Hal pertama adalah agar kita punya alasan dan dasar untuk bertahan. Iya. Kenapa orang akhirnya tidak bertahan dan memilih jalan yang sesat? Bahkan tingkat peristiwa bunuh diri juga semakin bertambah. Kenapa? Karena dia tidak memiliki alasan untuk bertahan. Tetapi pada saat ini kita ditegaskan bahwa kita memiliki alasan yang kuat untuk bertahan. Tidak ada hidup yang tidak ada masalah. Selama kita masih ada di dunia ini, ada terang dan gelap. Itu dia. Kita harus yakini tidak hanya gelap, kan begitu? Ada terang juga kan? Dan Tuhan memberi kita dua mata untuk melihat hal positif dan melihat hal negatif. Tidak hanya hal positif, tidak mungkin. Jangan kita berharap di tengah-tengah keluarga kita hanya ada hal-hal positif, ya. Jangan kita berharap hanya ada sapaan-sapaan manis. Bapak-bapak hanya berharap ada sapaan manis dari para ibu-ibu. Kadang juga muncul kecerewetannya, kan begitu. Itulah warna kehidupan. Jangan kita berharap bahwa kita hanya bisa rukun-rukun saja. Andar Ismail menulis buku Selamat Ribut Rukun. Itu realitas yang akan terjadi dalam keluarga kita. Dan bukan hanya ribut-ribut ya, selamat ribut rukun. Ini kesadaran yang perlu kita bangun.
Tidak selalu kita bahagia. Ada banyak tantangan. Tidak selalu apa yang kita harapkan tercapai. Ada banyak kesulitan. Sehingga akhirnya apa yang kita mintakan kepada Tuhan itu pun akan Tuhan kerjakan. Tetapi ketika kita memiliki dasar untuk bertahan, maka ada kekuatan untuk menghadapi tantangan itu. Tidak gampang menyerah, ya sudahlah. Ya sudahlah. Hidup masih berjalan Bapak Ibu. Kalaupun saat ini keluarga kita ada sedikit goncangan di tengah-tengah keluarga, relasi ibu dan anak yang kadang agak tegang. Relasi bapak, ya bapak-bapak lebih santai dengan anaknya ya. Ibu-ibu lebih banyak tegangnya dengan anak-anak. Saya tidak tahu, hanya pengalaman saya. Karena sering bapak-bapak lebih rileks menghadapi sesuatu, kan? Enggak terlalu dalam. Kalaupun terlalu dalam, disembunyikannya ke dalamnya itu dalam-dalam lagi gitu. Sehingga tampilannya lebih rileks kan gitu ya. Kalau kita ibu-ibu tegang terus dari pagi sampai malam kan nggak habis-habisnya kan. Ngomel terus kan. Maunya tertata rapi semuanya kan gitu ya. Terschedule semuanya. Sehingga kalau gelas nggak di sini, hanya persoalan gelas aja yang tidak pada tempatnya sudah membuka ruang bagi kita untuk terganggu kebahagiaan ini, kan gitu. Seandainya kita menyisihkan, oh ini ada gelas yang tidak rapi, lalu mata kita yang lain melihat, oh ternyata bapaknya sedang baca Alkitab atau lihat hal positif kan gitu ya. Kalau mata kita hanya lihat hal negatif Bapak Ibu, di tengah keluarga yakin saya tidak akan ada kebahagiaan. Moloholan hal-hal negatif do dibereng amat pasieninat tahu. Jangan harap dia akan menyapa ibu, selamat pagi mam. Nah, kan gitu. Pagi ini siapa yang mendapat sapaan? Ibu-ibu yang masih berpasangan. Hah? Nggak ada? Nggak sempat? Nggak sempat ya? Nah inilah persoalan kita kan. Ini juga ketika saya baru menikah. Saya pacaran itu hampir 8 tahun. Hampir nggak bosan juga sih, kan gitu kan. Lalu kami menikah tahun 2001. Nah kami baru menikah, terus Amang pegang tangan saya jalan. Apa kata jemaat? Amang, unang pola marsiti opat tangan kamu. Kurang tahu di bereng ruas katanya gitu kan. Akhirnya kita memang memahami keadaan tahun kita di tengah. Rata-rata orang Batak nih ya. Rata-rata orang Batak kan. Nah kalau udah nikah, kasih sayang itu rasa hambar atau emak ngani dapot dengi. Sebelum dapat dia menggebu-gebu, ya ampun kaulah bulanku, bintangku, ke gunung akan kurai. Kalau udah dapat ya udahlah, kan gitu kan. Ibu-ibu juga atong dok nong saut, yang pola mar lipstick yang mar badak be kan, pola daster mah dijabu. Akhirnya ruang mata, alah. Di luar dia cantik-cantik yang dilihat sampai di rumah kok kumuh banget kan gitu ya. Dulu nggak dangsung non. Nah dulu uli do berusia genon, HP dong sonari, dang binoto. Tetapi kalau hal-hal negatif saja yang kita lihat dari pasangan kita nggak bahagia loh. Kalau bapak-bapak rasa istri kurang cantik, ajari. Ayo mah ke salon dulu kamu facial, pedicure, manicure biar fresh. Coba. Kan makin cantik. Bukan hanya suruh, kasih dia duitnya kan. Supaya ke salon. Kalau ibu-ibu ini bahagia, bapak-bapak yakinlah rumah itu akan makin bahagia loh. Iya. Kalau ibu-ibu ini senang, ya kan setuju ibu-ibu kan? Pasti bapak akan diservis, anak-anak juga akan diservis. Coba buat ibu-ibu merengut. Semua sayur, ikan, asin, siapa mau makan coba? Kan gitu. Karena dia masukin, tauton katanya gitu kan. Habis sudah. Ibu-ibu juga. Bapak-bapak pendamping kita ini, kita mau kepada mereka karena kita harap mereka adalah pria hebat. Kan gitu kan? Kalau pria tak hebat emang kita mau. Tapi ternyata mereka tidak sehebat yang kita pikirkan. Dan mereka tidak sempurna. Dan kalau hanya hal-hal negatif yang kita lihat dari mereka, udahlah. Gak bahagia, ada banyak tuntutan. Demikian juga lah kepada anak dan orang tua. Di sini ada banyak anak-anak. Kami orang tua bukanlah figur orang tua yang sempurna bagimu. Tetapi saya meyakini setiap orang tua pastilah ya. Orang-orang tua yang masih waras ya kan pasti kita pingin. Dan kita masih waras-waras saya pikir. Pasti setiap orang tua itu pingin dan berusaha
memberikan dan mendoakan yang terbaik bagi anak-anaknya. Meskipun kami sadari kami tidak sempurna. Apapun itu Bapak Ibu, persoalan, pergumulan dan harapan yang kita hadapi tengah keluarga. Situasi yang kita hadapi, hitam dan putih kehidupan. Lalu firman Tuhan hari ini mau mengajak kita untuk tetap meyakini bahwa Tuhan itu kasih dan setia. Ini ada piano ya, pemain musik, pianonya tutsnya warna apa coba? Hitam dan putih kan? Ada enggak piano atau organ yang hanya putih aja? Ada enggak hanya hitam aja? Atau main lagu hanya main yang putih aja? Bisa enggak? Bisa, hanya putih aja. Enggak bisa, enggak ada hitamnya. Bisa tapi lebih harmonis kalau ada hitam dan putih. Itu dia. Itu hitam dan putih. Hidup kita juga hitam dan putih. Ada sisi positif, ada sisi negatif dalam hidup kita. Ada kelebihan dan ada kekurangan di tengah-tengah keluarga kita. Tetapi kalau kita izinkan Tuhan yang memainkannya, hitam dan putih itu Tuhan izinkan bekerja. Kita izinkan Tuhan bekerja, menata kehidupan kita, menata relasi kita, maka nadanya jadi harmonis dan sedap, enak didengar. Itulah Bapak Ibu. Struggle for your faith. Tidak gampang, tetapi tidak mustahil untuk kita lakukan. Akan ada kekuatan Tuhan yang memampukan kita menjalaninya. Dan kita yakini pada waktunya dengan cara Tuhan akan menjawab doa dan harapan kita di tengah-tengah keluarga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu. Biarlah Engkau berkenan memberkati firman yang sudah disampaikan. Agar firman-Mu itu dapat bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Agar sungguh hidup kami semakin hari dapat Tuhan tata, dapat Tuhan proses. Sehingga kami senantiasa percaya dan berharap akan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Karena kami percaya rancangan-Mu itu pasti yang terbaik. Mungkin kadang kehidupan kami tidak seturut dengan apa yang kami harapkan secara kemanusiaan. Tapi kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Yang memberikan masa depan yang penuh harapan kepada kami. Sehingga sebenarnya tidak ada alasan bagi kami untuk ragu. Oleh karena itu Tuhan, ajarilah kami meskipun kami harus tertatih-tatih untuk bisa tetap percaya kepadamu. Terpuji termulialah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan.
untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.